Sebelum jadi wapres saya pakai sarung. Ya. Sesudah jadi wapres selesai kan. Kalau jadi wapres pakai sarung kan nggak enak. Nah selesai wapres pakai sarung lagi. Balik lagi. 2019 gitu orang mengira wah Pak Mahfud bermusuhan dengan Kiai Ma'ruf. Enggak. Begitu saya mau dicalonkan tapi yang kemudian dipilih Kiai Ma'ruf karena juga dicalonkan. Orang nggak tahu saya ketemu Kiai Ma'ruf sesudah itu di Ciganjur. Berdua Kiai saya mendorong Kiai senior saya. Itu di Ciganjur. Ada pertemuan itu. Ada pertemuan di situ, ada Bu Sinta, keluarga Ano. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Ya tentu dari sekian yang muncul saya melihat yang paling layak ya Pak Mahfud. Karena memiliki kapasitas, semuanya menurut saya pengalaman sudah cukup. Nah saya pendukung. Nah yang memang yang peristiwa 2019 itu yang menghebohkan. Itu kan pesan-pesan langit itu harus dibawa. Pesan-pesan langit itu dibawa. Ini nggak ada pesannya, pesan bumi semua. Iya, pesan langitnya hilang. Kalau Kiai Ma'ruf itu kira-kira nirunya Abu Bakar. Kalau sahabat Nabi. Lembut, nggak pernah marah. Kalau berbuat baik tuh diam-diam tuh kan Abu Bakar. Tapi ada tokoh juga yang juga bagus, dipuji oleh Nabi. Namanya Umar. Dia tegas. Apa-apa kalau marah, nggak marah. Itu Pak Mahfud lah ya. Saya ambil yang itu. Kalau seperti Kiai Ma'ruf semua nanti ini banyak orang pencoleng-pencolengin dan gebuk. Jadi analisisnya. Kan sekarang ini lagi Liverpool. Betul. Iya. Tapi kan saya bilang Manchester City itu di urutan ke-6 sekarang City. Iya. Itu sukanya dia itu seperti tahun yang lalu itu melompat. Dia dari belakang dia terus luar biasa. Jadi menggunakan pola itu ya? Iya, pola ini. Iya. Jadi tahun ini apakah Liverpool, apakah Manchester City bisa comeback? Ya itu saja menurut Jadi saya. penggemar Liverpool jangan senang dulu kalau lihat analisisnya Kiai Ma'ruf. Ini biasanya City akan ngejar gitu ya di ujung. Itu City itu watak udah beberapa kali, 2 kali begitu. Dulu Liverpool, belakangan Arsenal. Betul. Iya kan? Betul. Liverpool udah mau jadi juara tahu-tahu. Disalib langsung. Disalib. Belakangan Arsenal kan? Betul. Udah disalib langsung. Terus sekarang Liverpool lagi di atas. Ya, bisa disalib lagi ya? Bisa, jangan senang. Ini analisisnya berbasis data. Ya. Kiai Ma'ruf Amin, alhamdulillah berkunjung ke tempat saya ini Kiai. Alhamdulillah. Ruang sahabat. Oh, sahabat. Enggak. Oh, iya. Alhamdulillah. Gimana Kiai di tengah sini. Oh, di tengah. Ya. Wah, ini bagus sekali ini. Alhamdulillah, Kiai. Artistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa, alhamdulillah Mahfud MD Official yang dalam salah satu rubriknya punya ruang sahabat setelah mendatangkan beberapa sahabat di pemerintahan, di politik, di LSM dan sebagainya. Hari ini saya kedatangan sahabat yang sangat terhormat, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin. Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin ini mantan Wakil Presiden Republik Indonesia dan mantan banyak jabatan lagi di politik dan kemasyarakatan. Ini ruang sahabat. Saya sahabatnya Kiai Ma'ruf Amin. Sahabat itu tidak selalu sejajar. Guru dan murid itu juga sahabat. Kiai dan santri itu sahabat. Nah buktinya Nabi Muhammad itu dengan para sahabatnya kan Nabi Muhammad kedudukannya secara keagamaan, secara sosial, politik tinggi, yang hidup di kala itu dan dekat dengan Nabi juga disebut sahabat. Dalam konteks senior dan junior, kiai dan santri inilah saya bertemu beliau di ruang sahabat ini. Senior saya, guru saya juga, teman ngobrol, teman berdiskusi di pemerintahan maupun di keormasan, di kemasyarakatan, keagamaan, dan sekarang terima kasih Kiai ya kunjungannya. Alhamdulillah, terima kasih. Sehat kan Kiai?
Tambah segar. Saya sudah tidak jadi wapres, tambah segar, tambah muda. Saya persilakan Mas. Baik, terima kasih Pak Mahfud. Selamat datang Kiai Ma'ruf di Ruang Sahabat. Saya ingin menyebutnya bahwa ini adalah reuni yang indah di awal tahun 2025. Mempertemukan di Ruang Sahabat antara Prof. Kiai Haji Ma'ruf Amin dengan Prof. Mahfud MD. Kita akan berbicara lebih rileks dan lebih santai, bicara tentang persahabatan Kiai. Bagaimana persahabatan Kiai Ma'ruf dengan Pak Mahfud. Tapi sebelum itu saya akan menyapa dulu netizen bahwa ini adalah episode ke-6 dari Ruang Sahabat Mahfud. Dan kali ini seperti Pak Mahfud menyampaikan bahwa hadir besti sekaligus seniornya Pak Mahfud, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin. Anda mungkin bertanya-tanya apa persamaan sehingga Pak Mahfud dan Kiai Ma'ruf itu kita ajak duduk bareng di sini. Saya mungkin menyebut beberapa. Nomor satu, sama-sama dikenal alim atau ulama, dalam kalangan Islam disebut kiai. Dua-duanya ini Pak Mahfud sebenarnya juga berkapasitas kiai, tapi lebih sering dipanggil Prof. Mahfud. Kalau Kiai Ma'ruf sehari-hari memang dipanggil Kiai Ma'ruf. Yang kedua, beliau ini dua-duanya dari pesantren, tokoh NU, dua-duanya, jadi tokoh umat. Yang ketiga, Pak Mahfud dan Kiai Ma'ruf itu sama-sama pernah menjadi pejabat penting di pemerintahan. Bedanya, Kiai Ma'ruf pernah menjadi wakil presiden, Pak Mahfud nyaris menjadi wakil presiden. Nah, kita akan cerita soal itu. Jadi itu bagian dari episode persahabatan antara Kiai Ma'ruf dengan Pak Mahfud. Nah, mereka ini, dua tokoh ini adalah sebenarnya dua tokoh atau alim atau ulama yang sangat dekat dengan politik. Sejak muda, Kiai Ma'ruf sudah akrab dengan politik, Pak Mahfud juga begitu, meskipun di dunia akademik itu sangat muda, sangat dekat dengan politik. Nah, karena itu ada khasnya mereka adalah tokoh agamawan, tapi ngerti politik, bahkan mereka bisa dikategorikan pelaku politik. Tapi ini bukan karena dugaan politisasi kiai, bukan. Ini kita akan bicara tentang bagaimana politik kiai, politik santri, bagaimana persahabatan mereka, dan itu nilai akan kita share dalam dialog ini. Pak Mahfud, saya mulai dulu Pak Mahfud bercerita. Nanti Pak Kiai juga, Pak Kiai Ma'ruf juga menyampaikan. Gimana kali pertama Pak Mahfud itu bertemu, merasa dekat dengan Kiai Ma'ruf, ya, lalu kemudian membangun persahabatan, lalu sama-sama kemudian menjadi tokoh umat sekarang ini. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Kiai. Saya tahu Kiai ini tidak pernah datang ke acara-acara podcast, ke televisi kayak gini. Baru sekarang datang. Iya Pak Kiai ya gitu ya. Iya, tidak pernah. Coba pernah dicari jejak digital, apa pernah beliau di televisi khusus bicara wawancara, nggak ada. Kalau di shoot kan sebagai berita, oke, sering gitu. Nah, kapan saya mulai kenal pertama kali Kiai Ma'ruf? Kalau ketemu secara ide sudah lama. Saya di kampus, Kiai Ma'ruf aktif di politik ya, terutama ketika menjadi ketua fatwa Majelis Ulama di era 90-an. Saya masih di kampus gitu. Ketua fatwa MUI. Ketua fatwa MUI. Wah, itu pendapatnya bagus-bagus. Saya kan dari kampus sering kutip, sering ngajarkan. Pernah saya telepon beliau dari kampus. Beliau belum kenal saya juga belum pernah ketemu, ngundang untuk ceramah, tapi beliau sangat sibuk, sudah menyebut jadwal acara saya nggak bisa deh katanya. Nah, baru ketemu secara fisik ketika saya menjadi Menteri Pertahanan. Nah, ketika Gus Dur akan jatuh, beliau ketemu dengan saya di DPR, lalu saya ajak ngobrol di rumah saya, di kantor, di rumah dinas Menteri Pertahanan. Nah, disitulah kami terus dekat sejak saat itu. Ya pada waktu itu kita berusaha bagaimana menyelamatkan Gus Dur dan wajah NU dari perpolitikan yang ketika itu serangan terhadap Gus Dur sudah. Oh, itu masa-masa. Iya, saya Menteri Pertahanan. Ya, situasi politik ketika itu. Iya, lalu ngobrol ya Ma'ruf, gimana nih menyelamatkan Gus Dur? Saya sudah nasihati Gus Dur begini, ini gini gitu kayak Ma'ruf. Terus ya kita bekerja, terus sesudah itu terus kami sering berkomunikasi. Saya sering sekali datang ke haul Kiai Nawawi Al-Bantani, ya rajin saya ke sana sholawatan gitu. Sampai
tahun terakhir menjadi Wapres 2023 saya masih sholawatan di sana bersama Habib Syekh, bersama Khofifah, bersama Kiai Ma'ruf tentu saja sebagai pengundang. Nah, saya itu terus berkomunikasi di pemerintahan tentu sering. Beliau memimpin rapat-rapat khusus di pemerintahan, misalnya tentang Papua kan beliau yang memimpin masalah stunting, masalah kemiskinan, macam-macam kita rapat di sana. Sering ketemu. Pak Kiai sekarang, Kiai Ma'ruf masih ingat masa-masa awal ketika dengan Pak Mahfud berinteraksi lalu membangun hubungan sampai sekarang? Iya. Gimana, memang awal-awal seperti kata Pak Mahfud ya, baru kenal dari nama, dari statement-statementnya sebagai seorang. Ya, saya baru mengenal Pak Mahfud setelah masuk di kabinet. Oh, setelah masuk di kabinet? Iya. Karena waktu itu saya kan ketua Dewan Syuro PKB. Kabinetnya Gus Dur. Kabinet Gus Dur berarti ya. Jadi saya dengan Gus Dur itu kan yang merancang PKB itu. Ya. Saya yang usul bahwa ini tidak baik kalau NU itu tidak punya politik. Dari dulu kan selalu memberi peran politik. Kan Kiai itu memberi warna. Ya. Warna. Di bidang ekonomi, di bidang pemikiran, saya nyebutnya sibghah. Sibghah itu memberi warna. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Jadi bagaimana memberi warna dalam semua aspek, termasuk politik. Warna politik, warna kiainya itu. Nah, karena itu ketika NU itu tidak berpolitik antara 83 sepanjang masa NU itu kan melepaskan politik itu antara 83 sampai 98. Sampai 98. Kembali ke hitoh itu. 15 tahun saja. Dari 100 tahun itu di 15 tahun saja yang tidak bersentuhan dengan ini. Dengan politik. Tidak kemana-mana. Tapi kan tidak baik. Aspirasinya tidak ada yang membawa. Akhirnya saya usul pada Gus Dur supaya kita membantu partai lagi. Setelah kita diskusi, kata Gus Dur, urusan politik ya urusan NU saya. Nah, jadi kita mulai begitu. Nah, ketika PKB itu ikut 98, didirikan 99 ikut dan mendapat nomor 3, nah Gus Dur berkenan menjadi presiden. Iya. Dilalah jadi. Ini dilalah. Nomor 3 ya bisa jadi kan. Berarti sepanjang itu Kiai Ma'ruf menghandle politik ya, berurusan dengan politik. Iya. Setelah Gus Dur jadi presiden, kemudian Gus Dur berkenan menjadi ketua Dewan Syuro. Nah, akhirnya bergantilah ketua Dewan Syuronya Gus Dur. Saya yang balik ke NU. Beliau ketua Dewan Syuro yang pertama. Iya. Jadi setelah Gus Dur jadi presiden, beliau berkenan jadi ketua Dewan Syuro. Beliau dari NU ke partai. Nah, saya balik ke NU lagi. Begitu kira-kira berbagi peran kan gitu. Sampai saya jadi Rois Am. Jadi saya mengenal kan Gus Dur menterinya beliau. Ya, Gus Dur mengangkat beliau jadi menteri. Ya, jadi sejak itu saya mengenal beliau dan sering berinteraksi dan karena beliau ini saya anggap walaupun lebih muda dari saya itu tapi cerdas itu. Gitu ya. Banyak pikiran-pikirannya yang luar biasa. Jadi saya sering menyimak. Kita akan melanjutkan soal persahabatan tadi itu. Bagaimana upaya saling berpartner antara Kiai Ma'ruf dengan Pak Mahfud. Tapi sebelum ke sana ini saya diingatkan nih bahwa rupanya ada pesan-pesan netizen Pak yang perlu disampaikan ke Pak Mahfud. Jadi kita Kiai ini udah episode ke-6 dari Ruang Sahabat. Selalu setiap episode itu ada banyak sekali komentar. Ada banyak sekali komentar, termasuk juga ada titipan nanti pertanyaan buat Kiai dari netizen. Nah, kepada Pak Mahfud, saya mau bacakan dulu Pak Mahfud, nanti Pak Mahfud nanggapin dulu. Setelah itu kita lanjut lagi. Ini saya bacakan dari Ernawati 1618. Saya sebagai rakyat kecil lebih suka kalau Pak Mahfud di luar pemerintahan. Jadi bisa suarakan suara rakyat kecil seperti saya, panjang umur Pak Mahfud. Ini doanya dari komentar episode sebelumnya Pak dengan Pak Deddy Kobuzier. Lalu ada Wikentisari 6615, tidak banyak orang yang punya kapabilitas sekaligus integritas seperti Prof Mahfud.
tokoh ini patut dijadikan contoh bagi generasi muda. Nah, Pak Mahfud, monggo tanggapin dulu. Setelah itu nanti Pak Mahfud membacakan komentar terhadap netizen dari Kiai Ma'ruf. Ya, enggak banyak komentar saya. Ya, saya sekarang udah di luar pemerintahan kan. Tetapi begini, berjuang itu bisa di mana saja. Bisa berbagi tugas seperti Kiai Ma'ruf tadi. Kadang-kala di politik, kadang-kala kejamiyah gitu kan tidak apa-apa. Kadang-kadang di masyarakat, di kampus, di mana. Gitu. Yang penting di mana kamu berada, disitulah berjuang. Karena pasti ada peran yang bisa dilakukan di situ. Termasuk tampil dengan podcast seperti ini tuh bagian daripada menyampaikan kebaikan kepada masyarakat dan, kepada publik dan mengajar yang pokok, memberi kuliah gitu kan yang pokok. Nah yang begini nih sambilan ambil peran gitu. Jadi oke lah, bagus sarannya gitu. Oke Pak. Nah sekarang saya minta Pak Mahfud ini dari netizen sampaikan kepada Pak Mahfud untuk bertanya kepada Kiai Ma'ruf. Nanti Kiai Ma'ruf memberikan jawaban. Iya. Kiai Ma'ruf Amin ini dari Rijalul Masjid namanya. Akunya saya tidak tahu apa nama orang itu. Hebat sekali. Iya. Luar biasa nama itu. Profesor Mahfud dan tim, undang dong Kiai Ma'ruf Amin. Saya pengen nanya, apa saja kesibukan Kiai Ma'ruf Amin setelah tidak lagi menjadi pejabat negara? Ini pertanyaan, Kiai. Bentar, satu lagi, Kiai, biar sekaligus dijawab. Kemudian dari Adifa Online Shop. Nah, ini mungkin nama perusahaan. Setuju. Undang Mbah Kiai Ma'ruf. Mau nitip pertanyaan juga, apakah dengan tidak lagi menjadi wapres, Kiai Ma'ruf menanggalkan celana panjang dan kembali bersama? Ini asli pertanyaan itu. Monggo ya, dijawab dulu. Apa kesibukannya setelah nggak wapres, lalu yang nanti khusus celana panjang nanti? Saya memang kembali ke habitat saya ya. Saya dari habitat Kiai ya kembali urus pesantren, menghadiri berbagai acara undangan, beri ceramah, berdiskusi soal agama. Itu jadi justru jangan-jangan saya pikir saya lebih sibuk dari jadi wapres gitu. Gitu ya. Iya. Nah, ada tambahan baru yang menjadi beban sekarang. Apa itu ya? Ya saya tahu-tahu dipaksa jadi ketua Dewan Suruh PKB lagi. Iya. Kembali ya. Itu kan Agustus tahun lalu kan ya, diminta jadi ketua. Jadi 98 saya jadi ketua Dewan Suruh PKB, sekarang balik lagi. Saya pikir ya ini apa tugas saya untuk membangun kembali politik Kiai. Gerakan politik Kiai ini harus dibangun. Gerakan politik Kiai. Iya, karena banyak Kiai sekarang yang kehilangan kesadaran politiknya. Karena Kiai itu ngaji, dakwah, baca doa, jampe-jampe, sembar-sembur. Konotasinya selalu begitu, ya. Politik bukan urusan Kiai. Padahal sebenarnya semua persoalan itu ujungnya itu keputusan politik. Kebijakan, undang-undang, semua. Nah, ketika Kiai tidak ikut memberi warna politik, maka politik itu tidak ada warna Kiainya. Oleh karena itu Kiai harus mengambil peran politik seperti dulu, Mbah Hasyim, Kiai Wahab. Dan saya memang sejak aktif di NU partai. Partai ya? Partai. Jadi saya bilang tadi NU itu mulai cuma 83, 98 itu tidak partai itu. Sejak itu. Jadi akhirnya kesibukan saya supaya tidak kemana-mana, kesibukan saya bertambah gitu. Justru bertambah. Kiai, apa bedanya Kiai politik dengan politik Kiai? Kiai politik itu Kiai ikut politik. Kiai ikut politik. Iya, politik kemana dia ikut, kemana-mana. Ikut gelombang politik. Kalau politik Kiai, politik ikut Kiai. Jadi ada apa namanya konsep Kiai itu menjadi konsep politik, menjadi panduan politiknya. Oh, itu bedanya ya? Iya, Kiai ini kan punya dasar, punya pandangan, maka itu saya sebut pemberi warna. Namanya sibrah rabbaniyah, warna ketuhanan, sibrah imaniyah, sibrah tasyri'iyah. Nah itu yang diberikan di ekonomi,
di sosial maupun di politik. Pak Mahfud, pemahaman politik Kiai memang begitu ya, artinya dalam Islam itu dikenal juga istilah tidak hanya politik tapi ada yang disebut siasa dan segala macam. Iya, fiqhu siasa. Fiqhu siasa. Jadi kalau ketatanegaranya tuh namanya fiqhu siasa. Kitab-kitabnya banyak. Karya Al-Mawardi, kemudian yang agak baru itu yang dari Pakistan itu ya. Al-Maududi. Dulu ada Jamaluddin Al-Afghani gitu. Itu Islam ya, politik Islam. Sehingga ya ada politik kiai politik yang bersumber dari nilai-nilai Islam yang kemudian kiai menjadi pemandunya lalu dibawa masuk ke politik. Nah, itu beda dengan kiai politik. Ya, yang tadi beliau Pak Kiai sampaikan. Nanti akan kita fokuskan ke bagian itu. Tadi apa pertanyaan yang kedua? Pertanyaan yang kedua masih mau pakai sarung. Jadi setelah tidak jadi wapres. Sudah sebelum jadi wapres saya pakai sarung. Ya. Sudah jadi wapres selesai kan. Kalau jadi wapres pakai sarung kan nggak enak. Nah selesai wapres pakai sarung lagi. Balik lagi. Meskipun waktu jadi wapres, kalau acara-acara tertentu pakai sarung juga. Pakai sarung juga. Ceramah di majelis ulama, menjadi pengarahan di NU gitu pakai sarung. Tapi sidang-sidang kabinet ya pakai sarung atau pakai celana panjang ya? Awal-awal pakai sarung. Awal-awal pakai sarung. Lama-lama kok tidak enak. Saya pakai celana. Dilihat orang gitu. Gitu ya. Jadi sekarang kembali lagi pakai sarung. Jadi celana panjang ditanggalkan semua nih. Ya ditaruh saja. Ditaruh saja. Belum tentu nanti apa masih perlu apa tidak. Sampai hari ini saya pikir saya tidak perlu. Jadi netizen yang nanya tadi itu jawaban. Anda pasti puas dengan jawaban Kiai Ma'ruf. Jadi sekarang kemana-mana Anda lihat Kiai Ma'ruf balik lagi pakai sarung. Iya. Caranya kita gantung. Naik pesawat saya ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, bolak-balik naik pesawatnya pakai sarung. Seperti itu. Nah, dari persahabatan Pak Mahfud dan Kiai Ma'ruf, saya mencatat itu ada pengalaman. Ini tentang Pilpres nih. Ya, yang tadi di awal saya sampaikan. Ada pengalaman tahun 2014. Ketika nama Pak Mahfud sempat muncul menjadi calon begitu ya. Lalu Pak Mahfud diiklankan sebagai bintang iklannya adalah Kiai Ma'ruf. Mengendorse Pak Mahfud sebagai calon. Itu bisa tolong diceritakan dulu Pak, sebelum nanti saya sampaikan ke Kiai Ma'ruf bagaimana Kiai Ma'ruf waktu itu menjadi bintang iklan yang mengendorse Pak Mahfud. Tahun 2014 itu sesudah saya berhenti dari MK kan secara politik nama saya agak berkibar ya. Wah ini bagus nih memimpin, bagus memimpin negara. Sampai ada sebuah survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani, SMRC. Saiful Mujani Research Center. Di situ bekerja juga seperti Grace Natali kan bekerja di situ dulu. Itu membuat survei survei tokoh ya. Oke, survei opini publik. Survei opini publik tapi di tingkat tokoh. 200 tokoh di Indonesia dari ABRI, dari TNI, dari Polri, akademisi, politisi, tokoh masyarakat, tokoh adat survei siapa yang paling cocok jadi presiden. Ini 2014 ya Pak ya? 2014. 10 tahun lampau ya. Muncul 3 nama. Nomor 1 saya, nomor 2 Yusuf Kalla, nomor 3 Dahlan Iskan. Itu hasil survei dan itu dicetak dalam majalah disebarkan. Sehingga saya muncul nama-nama itu. Nah, teman-teman narik saya, ayo dong, gitu. Nah, terus ya oke, ayo. Sambil ini lalu muncul kan, saya kan temannya Kiai Ma'ruf. Nah, Kiai Ma'ruf bikin iklan, Mahfud itu adalah tokoh atau pendekar keadilan dan sebagainya waktu itu. Jadi memang dan iklan itu muncul di TV-TV, Pak. Muncul di TV-TV di mana-mana. Nah, 2019 gitu, orang mengira wah Pak Mahfud bermusuhan dengan Kiai Ma'ruf. Enggak. Begitu saya mau dicalonkan, tapi yang kemudian dipilih Kiai Ma'ruf karena juga dicalonkan, orang enggak tahu saya ketemu Kiai Ma'ruf sesudah itu di Ciganjur. Berdua, Kiai, saya mendorong Kiai senior saya. Itu di Ciganjur. Ada pertemuan itu. Ada pertemuan di situ, ada Bu Sinta, keluarga Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Tapi politik itu sering bentur-benturkan macam-macam gitu. Itu biasalah di dalam politik. Tapi sebenarnya kami ini sama karena berjuang itu tadi untuk tujuan yang sama, membangun sebuah negara yang diidealkan menurut konsep kaum santri gitu. Saya nih santri bukan Gus ya karena iya. Kalau sehari-hari kan Kiai Ma'ruf dipanggil Kiai, Pak Mahfud itu apa? Gus bukan? Ada yang manggil Kiai, tapi begini, saya bukan Kiai dan bukan Gus ya. Karena Gus terutama, Gus itu adalah anak Kiai, anaknya Kiai di pesantren yang pesantrennya besar sehingga dia calon Kiai sehingga dipanggil Gus gitu.
Nah saya bukan anaknya, saya santri aja. Jadi saya pembantunya Gus saja sebenarnya. Nah, ini penting karena banyak orang sekarang ngaku-ngaku Gus sendiri. Ini penting. Saya takut. Katanya inflasi Gus gitu ya. Saya takut ngaku Gus loh. Itu kiai dan calon kiai biasanya dan biasanya punya modal-modal keajaiban gitu. Kalau yang namanya ya kayak Gus Dur lah. Anda tahu dulu sebelum zaman reformasi. Di Indonesia ini tidak ada sebutan Gus yang muncul ke koran-koran, ke televisi, kecuali satu namanya Gus Dur. Gus Dur. Baru sesudah Gus Dur jadi presiden dipanggil Pak Gus Dur kan gitu. Lalu Gus Dur lalu Gus tuh sama dengan Pak gitu kan Gus Dur. Kalau sudah panggil Pak, ya Pak Dur aja. Kalau panggil Gus Dur aja gitu. Kenapa Gus? Ya karena Gus tuh anaknya kiai, calon kiai gitu. Nah sejak itu orang-orang yang merasa kiai itu munculkan diri Gus secara nasional. Dulunya ndak ada sebelum tahun 98 tuh. Ya Gus tuh ya hanya Gus Dur, orang ndak tahu. Tapi kemudian kalau di pesantren memang ya sampai dipanggil Gus. Kalau di Madura malah ndak ada Gus itu. Namanya Binter namanya. Ya gitu. Di tempat lain beda tuh, ada kiai, ada ajengan, ada apa gitu, ada buya kalau di sana sebutan. Tapi kemudian sesudah saya dekat Gus Dur banyak orang juga, wah ini Gus Mahfud. Bukan, saya santri. Gus tuh Cak Mahfud gitu ya. Nah, kalau Cak Mahfud saya mau. Kalau Cak Mahfud oke, kalau Gus enggak lah saya ini. Apalah saya ini. Saya ke Kiai Ma'ruf sekarang. Lihat di peristiwa tahun 2014 itu gimana ceritanya? Dia menerima permintaan untuk artinya kan kalau ada calon-calon ya tentu dari sekian yang muncul saya melihat yang paling layak ya Pak Mahfud. Karena memiliki kapabilitas, kapasitas, semuanya menurut saya pengalaman sudah cukup. Nah saya pendukung. Sampingkan saya tahu siapa Pak Mahfud. Iya. Oleh karena itu saya mendorong kalau Pak Mahfud itu jadi waktu itu. Saya tidak jadi kan. Nah yang memang yang peristiwa 2019 itu yang menghebohkan. Ya? Itu kan kalau saya di PBNU bilang nanti siapa saja yang dipilih kita terima saja. Karena saya tidak masuk dalam nominasi itu. Pak Mahfud, Caimin, Agil Siraj, ya itu kira-kira yang masuk itu ya waktu itu ya. Saya nggak masuk karena saya orang Islam kan, nggak mungkin saya dipilih itu. Nah, tapi kelihatannya saya bilang siapa aja tuh harus kita terima. Sebab kalau tidak nanti malah jadi artinya ke orang lain kan, bukan ke teman-teman kita NU. Nah, terakhir itu kan yang muat Pak Mahfud. Iya. Akhir detik-detik akhir itu saya nggak tahu. Iya. Saya masih sibuk di Majelis Ulama, saya mimpin rapat apa. Yang ditunggu-tunggu nama Pak Mahfud ya waktu itu. Baru sore ya telepon ya, baru sore di telepon kita dihubungi. Kiai Ma'ruf diberitahu itu kapan? Belum diberitahu, nggak diberitahu. Jam 5 sore itu ada yang menelpon saya, ini ngarahnya ke Pak Kiai. Lah, masa sih bilang. Yang saya tahu Pak Mahfud kok itu. Ya. Jadi saya baru tahu diumumkan itu oleh Pak Jokowi. Iya, diumum di apa? Iya itu. Jadi betul-betul saya nggak tahu sama sekali. Iya. Dan nggak ada yang memberitahu. Pak Jokowi enggak. Setelah diumumkan lantas apa? Muncul apa perasaan Pak Kiai Ma'ruf ini? Ya kaget juga. Kaget juga saya tanya-tanya gimana ini ceritanya bagaimana kok saya bisa muncul gitu. Ya macam-macam cerita ya, macam-macam versinya ya. Yang pasti keluarga saya kaget semua. Lah kok tiba-tiba muncul kan, kaget semua itu. Nah itulah sebenarnya apa yang terjadi dan saya sendiri sampai hari ini tidak tahu. Prosesnya seperti apa itu? Kenapa berubah dari Mahfud MD ke Kiai Ma'ruf? Iya itu. Ya? Jadi saya pikir ya paginya Bang saya tanya Pak Jokowi. Dari paginya itu kan terus daftar. Iya. Saya tanya, Bapak kok milih saya gitu? Ya biasa jawab begitu gitulah. Kan saya sering begitu. Seperti saya waktu jadi Rois Am PBNU juga begitu, bukan saya calonnya. Ada orang lain. Iya ya, yang Jombang ya. Iya Jombang. Ini. Ujung-ujungnya saya
ujung akhir sekali saya yang jadi Roisam itu. Jadi saya kalau bahasa kiainya itu namanya min haitsu la yuhtasab. Enggak dikira-kira semua itu. Kira-kira sebelumnya. Ya, wapres jadi apa itu seperti. Dan seperti juga ini jadi ketua Dewan Syura sekarang ini kan tiba-tiba aja. Iya. Tahu-tahu digresek kiai supaya saya menerima jadi ketua Dewan Syura, ya sudah. Jadi saya itu suka seperti itu. Iya. Nggak tahu itu. Baik. Ya, jadi ini akan membantu kita untuk membuat flow dialognya jadi lebih jadi lebih mengalir gitu, Kiai. Ya. Nanti Kiai memilih mana yang kira-kira dipilih, lalu itu berdasarkan itu kita memulai dialog kita. Monggo. Apa tuh, Kiai? Filosofi bulu tangkis. Filosofi bulu tangkis. Apa itu? Jadi dari bacaan saya, Kiai Ma'ruf itu pernah menjelaskan tentang bagaimana analogi peran antara presiden dan wakil presiden. Kalau nggak salah ya. Lalu ia menjelaskan tentang filosofi badminton itu. Monggo dijelaskan dulu, Kiai. Ya, kan saya awal-awal dilantik jadi wakil presiden, ada wartawan tanya saya. Ya. Bagaimana nanti kerjasamanya? Sering kali antara presiden dengan wakil presiden itu kan juga kurang sinkron gitu kan. Ya, saya bilang ya saya pakai filosofinya filosofi badminton. Kalau double badminton itu kita harus bisa tahu tuh kawan kita itu di mana. Ketika dia berada di kanan, kita harus di kiri. Ya. So, kalau sama di kanan kan tabrakan. Iya. Ketika dia nyemes, kita standby untuk. Standby. Oh, okay. Ketika dia ada di depan, kita di belakang. Sebab saya dulu pemain badminton. Oh, begitu ceritanya. Jadi saya tahu bagaimana cara bermain. Jadi kita bisa bermain ke depan, ke belakang, dalam itu saya kira. Dan kedua, saya menempatkan dirinya sebagai wakil presiden, bukan sebagai presiden. Kalau saya menempatkan presiden nggak jadi tabrakan. Sebagai wakil presiden itu kan kerjanya membantu presiden melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kewenangan oleh presiden. Nah, itu yang saya jalankan. Jadi Kiai selama 5 tahun menerapkan strategi itu ya? Iya. Sehingga tidak pernah ada clash. Tidak pernah terjadi konflik. Pak Mahfud sebagai orang yang menyaksikan dari dekat karena Bapak jadi Menko Polhukam, itu itu yang membuat sehingga pemerintahan antara presiden dan wapres itu tidak ada clash gitu Pak ya, dengan strategi harmonis. Dan beliau kan sebenarnya mendapat tugas-tugas khusus kan dari presiden, berjalan efektif ya, misal masalah pengentasan kemiskinan, stunting ya, masalah Papua beliau ketuanya, reformasi birokrasi. Jadi dan yang khas lagi ada ekonomi syariah. Jadi jalan. Itu pemberian oleh presiden khusus. Jadi semacam ada pembagian tugas gitu ya. Bukan pembagian tugas, memang pembagian penugasan. Iya, secara umum membantu presiden. Iya. Kemudian ada tugas-tugas khusus yang diberikan kepada saya, ada beberapa tadi itu disebutkan. Jadi apa? Stunting, kemiskinan, Papua, reformasi birokrasi, UMKM kalau nggak salah. Ekonomi syariah. Banyak ya? Banyak ya? Dan saya sering rapat koordinasi. Iya, rapat sering sekali kami dengan. Jadi nggak benar itu Wapres itu Bang Serop ya? Enggak, ada pengertiannya. Gimana? Jadi begini, secara konstitusi Wapres itu disebut Ban Serep kalau presiden berhalangan. Baru dia disebut Ban Serep, artinya langsung menggantikan kan kalau berhalangan. Tapi kalau dalam tugas sehari-hari Wapres itu bukan Ban Serep, bisa diberi tugas banyak seperti itu. Itu kata Ban Serep itu keliru juga sebenarnya. Itu kan hanya Ban Serep, tidak ada gunanya, banyak gunanya Wapres itu, banyak kerjanya. Ban Serep itu hanya kalau misalnya presiden berhalangan sehingga tidak bisa hadir dalam memimpin negara. Kan banyak yang begitu terjadi. Nah, jadi mungkin pengertiannya harus begitu. Istilah Ban Serep dan pembantu presiden itu dua hal yang berbeda. Ban Serep itu istilah populer yang dibuat orang karena dulu di zaman Pak Harto kan sepertinya tidak diberi tugas. Sekarang diberi ini tugas. Dalam keseharian gimana saya kira wakil presiden yang paling banyak ngeliling Papua saya. Iya. Gitu ya. Seminggu saya kadang-kadang nggak pulang, muter di seluruh Papua. Apalagi setelah kita membuat otonomi khusus. Ketua Dewan Pembangunan Papua kan wakil presiden. Apalagi setelah kita bagi Papua menjadi 5 provinsi, kemudian saya
meresmikan, meletakkan batu pertama, pembangunan kantor-kantor, diskusi dengan mereka untuk bisa menerima, dengan Pak Mahfud pernah juga, dan saya paling sering saya ke Papua. Saya jadi tertarik untuk menanyakan soal bugarnya Kiai Ma'ruf gitu. Jadi perjalanan ke Papua, perjalanan ke luar negeri, kalau saya baca tetap dilakukan kunjungan. Di usia sekarang mau 82 kan ya? Iya, hampir. 81 ke 82. Iya. Apa rahasia bugarnya ya sampai bisa terus melakukan di usia segitu ini? Saya kira pertama tidak ada masalah yang saya masukkan di hati. Di masalah itu saya anggap semua dia biasa saja, tidak ada yang saya beban gitu. Saya pikirkan mendalam. Dipikir jadi dongkol gitu, nggak ada perasaan dongkol gitu nggak ada. Jadi apa ya, lugas saja. Dan kedua, saya harus olahraga. Rutin ya itu? Rutin, olahraga. Malah dulu sebelum jadi wapres saya jarang keburu olahraga itu. Sebelum wapres? Dari kiai itu kan susah jadi olahraga. Justru susah ketika jadi kiai waktunya ya? itu tapi setelah wapres diatur kan ya? Tidak ada waktunya. Jadi, tapi sekarang sudah tidak jadi wapres, saya berusaha untuk tetap menjaga juga olahraga itu. Iya. Itu aja saya pikir. Pak Mahfud? Sama kunci utama itu, sama orang melihat Pak Mahfud tuh kok tambah segar. Seperti halnya orang bilang Pak Kiai Ma'ruf Amin kok tambah segar. Karena kuncinya sebenarnya kan di hati ya. Kalau hati tenang, tidak suka dendam kepada orang, tidak merasa diincar orang, tidak mengincar orang gitu. Kita biasa-biasa saja, maka ya badan sehat. Nah kalau olahraga fisik, saya kalah dengan Kiai Ma'ruf. Gitu ya, beliau tiap hari kan jogging, jogging jalan pagi gitu ya. Saya tuh kadang-kala 4 hari sekali treadmill aja, tapi tetap rajin lah, minimal seminggu 2 kali lah treadmill saya sampai sekarang. Dan rasanya enak, saya merasa enggak punya penyakit apa-apa. Ya, meskipun sejak tahun 2006 Kiai, saya dikatakan oleh dokter hasil pemeriksaan kena gula, tapi sampai sekarang saya makan apa saja, ini apa saja sudah enggak ada masalah. Pikiran tenang aja. Kalau pengen makan ditahan-tahan, malah pikiran jadi tersiksa gitu ya. Saya apa saja, sate, ayo ini, gitu, sampai sekarang. Tapi Kiai menjaga makan kan Kiai? Jaga ya. Jaga tapi sekali-sekali. Cheating ya. Sekali-kali melanggar ya. Sekali-kali melanggar. Baik, ini menarik sekali. Pak Kiai, saya masih mau lanjutkan untuk menanyakan tentang hubungan antara Presiden Wapres itu ini karena misalnya sekarang ini kaitannya dengan Pak Jokowi nih. Beliau itu kan sekarang lagi muncul di media atas penilaian lembaga yang disebut dengan OCCRP. Ini lembaga semacam investigasi internasional, lalu muncul nominasi Pak Jokowi itu sebagai salah satu tokoh yang dianggap terkorup dari penilaian publik, kemudian dianggap menggunakan lembaga pemilu sebagai ajang untuk kepentingan politik anaknya, menggunakan lembaga peradilan untuk kepentingan itu. Nah, Pak Yai yang berada di sampingnya merasa gimana tuh? Ada penilaian seperti itu terhadap partner yang namanya presiden? Ya, saya kan hubungannya tentu hubungan kerja ya. Hubungan kerja fungsional ya? Fungsional. Jadi buat saya tidak ada masalah. Kalau masalah yang sifatnya personal, itu kan saya tidak tahu. Ya, hal-hal yang menyangkut hal yang tidak saya ikut di dalamnya, itu saya tidak tahu. Itu nanti ya publik yang menilai. Silakan publik yang menilai ya. Tapi Pak Jokowi sendiri sudah memberikan klarifikasi. Ya. Dan, kita serahkan kepada publik dan beliau sudah klarifikasi. Jadi karena itu sifatnya lebih pada personal, saya tentu tidak bisa memberi komentar. Lebih dalam. Pak Mahfud? Ya sama begini. Itu kan penilaian bubuk. Jadi korupsi itu sebenarnya kan ada 2. Satu, korupsi dalam arti hukum, itu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melawan hukum dan merugikan keuangan negara. Nah, itu korupsi yang disebut korupsi di Indonesia itu sering kayak gini. Tapi korupsi dalam arti yang umum itu kan dirumuskan oleh Bank Dunia. Korupsi itu adalah setiap penggunaan jabatan untuk keuntungan diri sendiri atau kelompoknya, itu korupsi. Nah, jadi belum tentu mencuri. Sehingga
itu sebagai persepsi, menurut saya harus diterima sebagai persepsi, bukan sebagai keputusan hukum. Jangan bahwa ditolak, publik berpendapat seperti itu, ya jangan ditolak. Karena kita pun, Pak Jokowi pun menerima pendapat-pendapat seperti itu yang di luar OCCRP. Kan misalnya Pak Jokowi sangat responsif jika ada laporan TII, Transparansi Internasional, TI. Beliau kalau tahu korupsi di Indonesia turun ini, buat beliau perhatikan betul, artinya percaya. Ada lagi Economic Intelligence Unit, itu diperhatikan betul oleh Pak Jokowi. Itu bukan bukti hukum, itu penilaian publik saja, penilaian institusi dengan metodologinya sendiri. Oleh sebab itu, menurut saya ya kita tidak perlu terlalu panik gitu ya. Sudah itu kan penilaian, itu opini, itu analisis jurnalis gitu ya. Ini kan ada jurnalis, ada hukum macam ini, jurnalis menemukan itu gitu sebagai opini, sebagai pendapat masyarakat, ya enggak apa-apa. Artinya kira-kira kesimpulan baiknya itu publik sebaiknya jangan di satu sisi jangan capek membantah, satunya lagi jangan mencaci maki, kira gitu ya. Ambil posisi bahwa ini peringatan penting buat kita, kira-kira gitu ya. Kita belajar dari itu, apa nih yang harus diperbaiki itu. Itu kan bukan pelanggaran hukum. Kalau apa yang dikatakan oleh, apalagi posisi RP menyatakan kami tidak punya bukti karena opini orang yang masuk gitu. Nggak perlu membuktikan, dia bukan lembaga hukum, kan gitu kan. Saya lanjut lagi ke Kiai Ma'ruf. Dikit lagi Kiai tentang tampilan image pemerintahan di publik antara presiden dan wakil presiden. Kalau presiden kan kita lihat ada semacam tim komunikasinya, yang mengelola strategi di media dan media sosial. Sehingga tampil image bahwa ini hasilnya seperti ini. Di kantor Wapres, di Kiai Ma'ruf, ada tim seperti ini juga nggak mengelola itu? Ya, tim yang biasa saja yang ada. Biasa saja? Ya, fungsional maksudnya? Ya, yang fungsional saja. Dan saya bilang kita tidak pakai anggaran buzzer. Itu dia, saya mau nanya itu. Seberapa besar anggaran buzzer di ini? Tidak ada. Dan tidak perlu di personal branding, apa adanya aja. Itu nanti kategori ria gitu nggak ya? Nggak masuk kategori ria? Bukan hanya ria, itu bisa bohong kan? Oh gitu ya? Ria, bukan begitu, tapi dibilang begitu. Itu kan, ya, itu bisa kebohongan namanya. Itu bahasa Qurannya iftira. Buat kebohongan itu kan tidak boleh. Ya apa adanya saja. Ya, kalau memang dinilai bagus, tapi memang jelek ya jelek, nggak apa-apa. Memang nggak bisa lari kita dari keadaan itu kan. Dengan tanpa itu Kiai Ma'ruf mengambil risiko orang menilai negatif bisa biarkan saja gitu ya. Saja. Sepanjang kerjanya maksimal gitu ya. Karena ada laporan kita memori pekerjaan ada 4 buku. Saya laporkan apa yang saya kerjakan selama ini ada 4 buku. Jadi nggak ada masalah. Sebagai memori laporan waktu itu disampaikan. Iya, sampaikan. Waktu Kiai menyampaikan itu kan kepada Wapres baru nih. Apa pesan-pesan Kiai kepada Mas Gibran sebagai Wapres? Ya, saya minta pertama tentu ini kerja yang kita lakukan dan supaya nanti bisa dilanjutkan. Dan yang kedua supaya apa yang ada di kantor ini dijaga dengan baik, semua dimanfaatkan dengan secara optimal. Sebab di sini itu banyak juga potensi-potensi yang harus dijaga. Jadi karena jangan sampai karena kita tidak suka terus diganti. Saya dulu waktu saya jadi sekretaris Wapres tidak saya ganti Pak JK. Menggunakan yang ada? Iya, sampai pensiun. Begitu pensiun, kenapa nggak diganti? Saya bilang nggak perlu diganti. Saya lihat kerjanya bagus. Oh, yang beliau jadi dubes ini? Iya. Masalahnya dubes sampai dia pensiun, terus jadi dubes baru saya ganti. Jadi nggak ada masalah. Jadi saya bisa bekerja sama dengan siapapun. Gitu. Kayaknya di Kemenko Polhukam juga gitu, Pak Mahfud. Sama ya, sama. Saya enggak. Malah banyak orang bertanya di setiap kementerian itu ada biaya buzzer. Dikatakan biaya sosialisasi atau apa itu yang dibayarkan ke buzzer. Di tempat saya enggak ada. Ya mau apa silahkan dinilai aja, mau buzzer mau ini gitu. Sehingga ketika saya ditanya
bagaimana Pak hubungan Bapak dengan buzzer-buzzer pemerintah? Saya katakan, saya tidak tahu apa ada buzzernya pemerintah. Kalau di tempat saya tidak tahu. Kalau yang lain lakukan saya tidak tahu. Katanya memang puluhan miliar, ratusan miliar gitu kan dikeluarkan. Tapi kalau saya tidak ada. Lagi banyak terjadi di mana-mana budget untuk membesar-besarkan, memperbaiki image dan segala macam itu. Kalau saya tidak pernah. Sama lah dengan Kiai Ma'ruf. Kita lanjut ya. Giliran Pak Mahfud sekarang memilih. Bismillah. Politik santri. Ini udah agak fokus masuk nih. Jadi Kiai Ma'ruf menjelaskan sedikit tentang politik kiai, politik santri. Saya mau masuk sekarang pada bagaimana peran Pak Mahfud nih maupun Kiai Ma'ruf, santri dan ulama itu di pemerintahan. Semakin kesini semakin seperti apa perannya? Kiai Ma'ruf dulu deh. Pak Mahfud dulu lah. Politik santri, politik santri perannya dari waktu ke waktu. Iya itu tadi kalau saya itu kan melanjutkan apa pesan-pesan pesantren bahwa Islam itu ya harus mewarnai politik. Kan betul kan seperti kata Kiai Ma'ruf tadi, apapun keputusan negara, kegiatan masyarakat itu kan akan mempengaruhi. Nah, kenapa tidak kiai dan santri masuk ke situ? Gitu ya. Ke politik dengan tentu pikiran-pikiran, kalau saya ya pikiran yang umum di pesantren itu inklusivisme, di mana di situ negara bangsa itu terdiri dari berbagai ikatan primordial yang harus bersatu meskipun beda sukunya, beda rasnya, beda agamanya, tapi punya nasib dan tujuan yang sama, sehingga itu menjadi sebuah geopolitik sendiri, iya kan? Nah, itu sebagai santri saya mengambil apa yang kemudian dirumuskan salah satunya oleh Kiai Ma'ruf Amin ketika di Majelis Ulama itu istilah Darul Mitsaq. Ya. Darul Mitsaq itu artinya apa? Negara berdasar hasil kesepakatan bahwa kita yang berbeda ikatan primordial ini, kamu Islam, tidak Islam, suku ini, suku itu, bersepakat untuk membuat satu negara yang dibela bersama, dan kesepakatan itu mengikat untuk dilaksanakan. Ikatannya di dalam apa? Ikatannya di dalam ideologi. Nah, sumber dari itu kalau kami yang arus besar Ahlus Sunnah wal Jamaah terutama di kalangan NU itu ya ketika Nabi membentuk negara aja. Ketika Nabi membentuk negara kan membuat proklamasi. Proklamasi yang disebut Piagam Madinah itu dikatakan hadza kitab min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kan gitu. Inilah proklamasi. Kitab itu bisa berarti keputusan, surat itu sebenarnya pernyataan proklamasi juga yang tegas. Hadza kitab min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bainal mu'minin wal muslimin wa Quraisyin wa Yathrib wa man tabi'ahum falahiqa bihim wa jahada ma'hum. Apa itu, Pak? Gini, inilah pernyataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara orang mukmin dan orang muslim, orang Yathrib ya dan orang Quraisy yang berbeda-beda nih, beda suku, beda apa. Wa man tabi'ahum dan pengikutnya masing-masing falahiqa bihim, menyatakan bersatu. Itu kan proklamasi kebersatuan di antara perbedaan. Menurut saya itulah proklamasi kemerdekaan. Inilah kami bangsa Indonesia kan ya. Ini proklamasi Muhammad kan gitu ketika membangun negara itu. Sehingga di situ terbangun negara kosmopolit. Wa innahum ummatun wa itu min dunin nas. Ya, ini adalah sebuah geopolitik sendiri di antara geopolitik umat manusia berbagai negara di bumi. Nah, inilah yang kita tanamkan. Kita punya Darul Mitsaq sebagai bagian dari sebuah geopolitik yang punya tujuan bersama. Itulah Islam Indonesia, gitu. Itulah yang oleh Kiai Ma'ruf Amin sering ketika Majelis Indonesia Darul Mitsaq, negara kesepakatan. Kalau Muhammadiyah menyatakan Darul Ahdi Wasyahadah, sama aja artinya. Darul Ahdi Wasyahadah. Kita jangan melanggar hak asasi orang lain karena ini negara kesepakatan. Menurut agama melanggar kesepakatan itu dosa. Nah, kesepakatan kita sudah mendirikan negara Indonesia. Nah, sekarang dari pintu-pintu yang tersedia itulah santri, kiai dengan politiknya itu memberikan bahan, memberikan bekal kepada kehidupan berpolitik, kehidupan bernegara.
Saya sesimpel itu aja sebenarnya, Berdi. Kiai Ma'ruf, nilai-nilai yang disampaikan Pak Mahfud tadi itu terrefleksi dalam keseharian di politik nasional. Jadi kalau di NU itu kan soal negara sudah selesai, bahwa kita punya kesepakatan. Namanya Al-Mitsaqul Watani, kesepakatan nasional. Al-Mitsaqul Watani. Nah, karena itu negaranya disebut sebagai negara Darul Mitsaq. Yang tadi itu sudah selesai itu kan. Nah, sekarang bagaimana mengisinya ini dalam kerangka ini NKRI, Pancasila, Undang-Undang 45 ini. Isinya seperti apa? Nah, warna-warni inilah yang timbul masalah. Masing-masing membawa warna global masuk warna. Nah, sekarang warna kiai ini harus memberi warna. Warna kiai sebagai representasi umat besar di Indonesia harus memberikan warna. Yang tadi saya sebut sibghah rabbaniyah, itu warna itu. Nah, saya bilang maka sekarang ada yang kiai-kiai mulai buta warna kan, kesadaran politiknya hilang. Buta warna dalam sisi itu ya, kesadaran politik. Oleh karena itu saya ingin mengembalikan lagi mereka bahwa kita harus mengambil peran. Artinya jangan lagi kiai itu hanya dipandang sebagai baca doa, yang seperti Kiai Ma'ruf tadi bilang ya. Kita harus memberi warna politik. Karena itu saya mau jadi ketua Dewan Syuro PKB lagi. Saya ingin PKB ini menjadi wadah seperti dulu waktu didirikan sebagai wadah gerakan politik kiai. Namanya Matiyatan lil Harakah As-Siyasiyah Al-Kiyaiyah. Al-Harakah As-Siyasiyah Al-Kiyaiyah. Iya, apa jadi itu artinya? Gerakan Matiyatan itu kendaraan bagi gerakan politik kiai. Oke. Nah, gerakan politik kiai ini nanti memberi warna, tapi dalam kerangka tadi Al-Mitsaqul Watani, tapi isinya warna kiai. Semua undang-undang, aturan, semua siapa jadi presiden, wakil presiden, keputusan itu politik. Gubernur, wakil gubernur politik, semua politik kan. Kalau di sini kiai tidak ikut, tidak ada warna kiainya. Warnanya warna lain. Disitulah pentingnya kiai memberi warna politik. Jadi makin bersemangat saya nanya karena penjelasannya dua-duanya luar biasa. Jadi begini, Kiai Ma'ruf kan wakil presiden di era Kabinet Indonesia Maju, Menko Polhukamnya Pak Mahfud dengan kapasitas penjelasan dan pemahaman seperti itu. Sekarang kan tidak ada di pemerintahan, Pak. Kondisi sekarang ini. Ya, jadi orang seperti Kiai Ma'ruf tidak ada di posisi itu, Pak Mahfud tidak ada di posisi itu. Bagaimana kita melihat kondisi sekarang? Dan menjelang ke depan dengan politik santri atau politik yang Kiai Ma'ruf jelaskan itu. Terus terang, kalau di wakil presiden kita tidak bisa memberi warna lebih jauh. Kan sudah ada blueprintnya semua, rencananya semuanya sudah ada. Kita hanya mengisi di situ. Tapi kalau justru melalui partai politik, kita bisa memberi warna politiknya. Apa namanya, peranan di partai itu bisa digunakan untuk justru itu. Kita harus menggunakan partai. Karena kan Indonesia ini yang menentukan partai. Yang politik itu kan partai. Keputusan politik itu siapa yang pemenang itu yang menentukan. Kan begitu. Nah, kalau kita tidak ikut mengambil peran di situ, warnanya jadi tidak ada warna kiainya. Mahfud? Ya, gimana? Itu kan yang menjadi keprihatinan publik sekarang. Lalu karena kehilangan apa yang tadi disebutkan oleh Kiai Ma'ruf Amin. Partai politik tuh beberapa periode terakhir ini kan tidak ada yang mau memberi warna ke pemerintah, ikut saja. Malah ingin dapat bagian di pemerintahan, lalu tidak DPR-nya lalu menjadi tidak berfungsi untuk memberikan pembandingan. Berebut kuasa, berebut pengaruh di karena partai politiknya justru ikut ke sana, diam-diam kan. Nah, meskipun itu mungkin ada keperluannya agar stabil. Tapi kemudian nilai-nilai yang harus diperjuangkan, misalnya kalau di Islam tadi mitsaqon ghalidho dan kemudian amar ma'ruf nahi mungkar dan seterusnya, memberi keseimbangan, memberi bahan dan sebagainya, itu menjadi berkurang. Maka menjadi penting sekarang diingatkan kepada kita semua, politik itu fungsinya yaitu menentukan arah negara dalam periode tertentu. Itu seharusnya partai politik. Nah, dan kita yang dari luar bisa mendukung, yang dari LSM, dari media seperti Anda, semuanya mengarah ke sana agar negara ini menjadi baik dan demokratis. Sebagai dua-duanya orang pesantren, ya dididik di pesantren, apa nilai-nilai
di pesantren gitu, ya, yang itu bisa tergambar dengan baik penting dalam pemerintahan, baik itu di Wapres atau di kantor Menko Polhukam dari sisi kepemimpinan. Gila umumkan kejujuran, permusyawaratan, kesepakatan, keadilan, dan itu semua ya. Iya, itu nilai-nilai umum ya, persamaan dan lain sebagainya, itu kan hak-hak. Tidak boleh melanggar hak-hak orang lain, tidak boleh ada yang dikorbankan. Itu semua inline dengan inline itu kan. Dan yang secara khusus tentu ada misalnya hal-hal yang bersifat-sifat khusus lah, nanti yang hal-hal tertentu itu saja. Nah, itu pesan-pesan langit itu harus dibawa. Oh iya. Pesan-pesan langit itu dibawa. Ini nggak ada pesannya, pesan bumi semua. Iya, pesan langitnya hilang. Padahal kita ini berasal dari yang di langit. Iya. Sampai di sini saya melihat persamaan Kiai Ma'ruf dengan Pak Mahfud itu benar-benar dari sisi perspektif pandangan tentang pemerintahan maupun politik sama. Ya. Nah, cuman saya melihat ada kayaknya perbedaan dari sisi bagaimana merespon pandangan orang, bagaimana merespon kritik dan segala macam gitu. Pak Mahfud, kalau dilihat tokohnya agak berbeda. Bagaimana cara Pak Mahfud bagaimana sih menggambarkan kalau Pak Mahfud dikritik itu? Iya, saya dikritik. Iya. Kalau Pak Mahfud tuh keras, belak-belakan. Tapi kalau Kiai Ma'ruf Amin itu lembut, sejuk gitu. Nggak pernah ngantem orang dikritik ya kritik. Nggak dengar. Kalau saya kan reaktif. Sama baiknya lah. Karena orang sering bicara gitu. Kalau Kiai Ma'ruf tuh kira-kira nirunya Abu Bakar. Karena sahabat Nabi. Lembut, nggak pernah marah. Kalau berbuat baik tuh diam-diam tuh kan Abu Bakar. Tapi ada tokoh juga yang juga bagus, dipuji oleh Nabi. Namanya Umar. Dia tegas. Apa-apa kalau marah ya marah. Itu Pak Mahfud lah ya. Saya ambil yang itu. Kalau seperti Kiai Ma'ruf semua nanti ini banyak orang pencoleng-pencolengin dan ada yang gebuk. Jadi kita dapat tuntunan lah sebenarnya pilihannya. Iya, dari sejarah sahabat itu ya. Nabi sahabat bisa. Nabi itu ya. Dan di Al-Quran dibenarkan juga loh. Dua-duanya dipuji loh. Di dalam sejarah kehidupan. Abu Bakar itu sukanya, misalnya ketika membagi zakat kan, Abu Bakar tuh diam-diam katanya. Tapi kalau Umar mengumumkan, saya sekarang zakat begini. Maka oleh Allah disebutkan kalau kamu memberi diam tuh lebih baik. Tapi kalau kamu berterus terang juga boleh. Kenapa boleh? Agar orang itu meniru gitu. Meniru ketegasan itu. Menjadi contoh. Iya, itu sebabnya saya katakan kalau orang lembut seperti Kiai Ma'ruf atau Gus Mos yang sangat lembut. Terus siapa yang mau juga pencoleng-pencoleng? Jadi saya ambil perannya Umar aja. Untuk urusan mendinginkan itu Kiai Ma'ruf yang sejuk itu untuk menghajar Pak Mahfud gitu ya. Itu sama-sama Islami kok. Islam mengajarkan juga ketegasan kan. Tapi mengajarkan juga kelembutan, kesabaran gitu. Harus ada yang ambil peran begitu. Kiai Ma'ruf? Betul gitu ya, terinspirasi dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, saya kira ya memang saya memilih cara yang sesuai dengan itu. Karakternya memang begitu gitu, karakternya begitu ya. Lembut, sejuk gitu ya. Tapi mungkin juga sesuai dengan usia ya. Kiai Ma'ruf juga sangat tegas dulu waktu masih muda. Sama aja situ Umar bin Khattabnya keluar lebih keren dari saya dulu waktu masih dulu. Siapa sih di DPRD DKI? DPRD DKI ya. Kan belum 30 saya. Belum 30 tuh. Belum. Ketua fraksi di DPRD DKI. Iya. Jadi masih dari partai P3 apa? Asalnya partai NU. Partai NU. Satu tuh partai NU baru fusi dari P3. Energinya lagi sebesar-besarnya gitu ya. Iya. Makanya dulu kan ketika belum masa reformasi itu kan saya sangat kagum pada Kiai Ma'ruf tuh karena cara menjelaskan sangat jelas, tegas gitu. Waktu itu kenalnya sih di Ketua Majelis Fatwa, Majelis Ulama, Ketua Komisi Fatwa ya. Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Hebat betul saya bilang. Saya fatwa kasih saya kalau ada masalah itu saya kasih fatwa saya. Iya. Inilah saya bilang santri ini harus kayak gini gitu. Makanya saya bilang masuklah ke politik. Sudah itu saya diambil oleh Gus Dur kan, yang dulunya tidak berpolitik, saya diambil aja oleh Gus Dur
untuk masuk ke politik itu. Lalu di situ berkenalan dan terus berkomunikasi dengan Kiai Ma'ruf. Pak Mahfud menyinggung soal Gus Dur, kalau gitu saya ambil aja yang Gus Dur Pak ya. Kita lanjut bicara soal Gus Dur. Sisa satu nih. Gus Dur adalah tokoh yang jadi inspirasi atau guru banyak orang, terutama tokoh-tokoh NU yang kita baca ya. Pak Mahfud pasti punya pertalian banyak dengan Gus Dur, Kiai Ma'ruf juga pasti punya. Nah, dalam sejarah pergaulan dan interaksi dengan Gus Dur, menurut Kiai Ma'ruf maupun Pak Mahfud, apa yang sampai sekarang menjadi ingatan yang tersimpan gitu, ya, sehingga itu kira-kira bisa menjadi nilai yang menjadi tuntunan kita. Misalnya Pak Mahfud dulu deh. Kalau saya yang sangat terkesan bagi saya dulu ya, ketika pada bulan Agustus, Gus Dur itu memanggil saya dan meminta saya jadi menteri. Agustus tahun 2000. Tahun 2000. Ketika mau reshuffle kabinet gitu. Saya dipanggil oleh Johan Effendi. Menteri Sekretaris menghadap Negara. Presiden ya, Menteri Sekretaris Negara. Ketika saya datang ke istana, lucu. Saya datang, Gus Dur ke Jogja katanya. Lalu dia manggil ke Jogja gitu. Saya pulang, besoknya saya komunikasi lah dengan Pak Alwi. Kata Pak Alwi, ente kok pulang? Kalau dipanggil presiden tuh pasti mau jadi menteri katanya. Segera balik ke sini, balik ke Jakarta. Dan itu ya, kenapa saya kaget? Karena kemudian saya diminta oleh Gus Dur tuh, antum menjadi menteri. Saya perlu 4 orang ahli hukum tata negara. Kata Gus Dur. Saya sudah punya 3 katanya. Antum sekarang masuk. Siap presiden katanya. Terus saya jadi apa? Menteri Pertahanan. Loh, Bapak Presiden, Menteri Pertahanan itu udah dibubarkan, saya bilang. Dulu terakhir Hasan Basri Duren itu kan Menteri Pertahanan sudah dibubarkan, sekarang enggak ada. Enggak, Menteri Pertahanan. Pada waktu itu. Oke lah, itu sudah banyak cerita ketika saya berdebat Menteri Pertahanan apa pertahanan. Tetapi bagi saya yang shock itu, saya itu 16 tahun enggak pernah ketemu Gus Dur. Saya bertemu Gus Dur terakhir itu tahun 1983 saya ngundang beliau ceramah ke kampus. Saya kan dosen UI. UI itu dulu didirikan oleh NU dan Muhammadiyah dan ormas-ormas Islam lain. Tapi selalu dianggap Muhammadiyah karena di Jogja. Nah, saya undang Gus Dur ke sana. Pokoknya NU ya? Iya, Gus ini saya orang NU, di situ saya dibilang Muhammadiyah terus. Cobalah Gus Dur ceramah di sana gitu. Nah di situ tahun 83 saya ngundang ceramah 2 atau 3 kali gitu, bicara tradisi ilmu dalam Islam gitu. Lalu sudah itu berpisah dengan Gus Dur. Komunikasinya lewat media aja. Kalau Gus Dur bilang gini, saya komentari gini, saya nulis apa gitu. Nggak pernah ketemu. Tiba-tiba saya diundang untuk menjadi menteri. Bayangin coba. Betul-betul saya tidak punya kedekatan apa gitu ya, kecuali kedekatan ide ya, kedekatan idealisme ide dan pemahaman tentang bernegara itu yang sering muncul di koran. Nah bagi saya itu sangat terkesan, sampai karena sendiri saya terkesan, saya kaget. Suatu saat begitu Gus Dur ngomongkan nama saya kan ribut tuh. Ya, siapa ini Mahfud MD siapa gitu Mahfud ya? Ini siapa? Kata Amin Rais. Di Google mungkin dicari-cari nggak ada. Mahfud, Amin Rais bilang, Mahfud tuh apa? Itu kan murid saya, nggak bisa dia kok jadi Menteri Pertahanan katanya. Si Amin Rais kan. Semua nyerang pada waktu itu. Terus waktu itu saya rapat orang-orang Madura di Jogja. Saya ini mau diangkat perintah, tapi ini kayak gini saya tidak sanggup. Dan benar masyarakat itu meragukan saya gitu. Ketika sedang rapat gitu, saya bilang saya mau mundur. Tiba-tiba saya menerima telepon HP saya itu. Siapa ini? Ajudan Presiden Pak. Ada apa? Ini Presiden mau bicara. Wah kaget saya. Apa Gus Dur bilang pertama itu? Pak Mahfud ngapain kamu mau mundur? Nggak usah mundur terus gitu. Saya yang bertanggung jawab gitu. Seakan-akan lagi diomongin di situ. Seakan-akan dia tahu saya sedang membicarakan itu bersama Malik Madani apa di Jogja. Saya kumpulkan tokoh-tokoh NU itu di sana. Ya. Nah, ya mungkin orang nganggap kebetulan. Saya tanya Gus Dur, Gus, dulu sama mundur kok Gus Dur tahu? Kayaknya Gus Dur ini wali. Apa wali katanya? Kan di koran-koran ada orang nyerang Pak Mahfud banyak gitu. Saya ngira-ngira aja kalau Pak Mahfud mau mundur. Wah luar biasa. Berguraunya gitu. Tapi tebakannya itu lagi saya ngapain kamu mundur? Sudah kamu besok berangkat ke Jakarta. Saya yang bertanggung jawab.
gitu. Pokoknya kamu bisa Menteri Pertahanan. Ya berangkat saya ke Jakarta pada waktu itu. Nah itu hebatnya karena kan pada waktu isu rame banyak calo-calo untuk ketemu presiden, siapa mau jadi presiden tuh harus ketemu Gus Dur lewat si A, si B, biayanya sekian miliar itu kan di koran-koran ada pada waktu itu. Tiba-tiba Gus Dur manggil saya, enggak ada bicara, pokoknya kamu jadi menteri. Gitu aja. Nah bagi saya itu satuan, sesudah itu terus saya banyak belajar tadu fiqh siasa, kebijakan apa namanya kaum ulama, kelucu-lucu dan sebagainya itu kan itu ada seorang guru besar di UGM namanya Nur Hasan ya, yang Pak Profesor Nur Hasan. Itu menulis gini, Pak Mahfud itu dulu sebelum jadi menteri orangnya serius, baca buku terus, dia sesudah bersama Gus Dur kok jadi melucu terus gitu. Jadi banyak lucu-lucunya gitu. Iya, itu karena belajar dengan Gus Dur. Pengaruh dengan Gus Dur ya. Hal-hal yang sangat serius itu disampaikan secara gurau, lucu, lelucon yang ini gitu. Ya. Nah itu kalau kesan saya di Gus Dur, salping jalan pemerintahnya juga yang panjang saya punya kesan, tapi kesan perkenalan seperti itu. Itu yang tersimpan ya Pak. Kiai Ma'ruf? Iya, kalau saya lama ya, tapi yang agak intens mulai itu tahun 89. Ketika Muktamar di Jogja, saya diminta jadi Katib Am. Katib Am itu sekjennya Syuriah. Yang Rais Amnya ketika itu Ki Ahmad Siddiq. Iya, Ahmad Siddiq. Ketua umumnya Gus Dur, saya jadi sekjen dari Syuriah itu. Iya. Itu ya. Dawam Anwar. Menggantikan saya dia. Baru habis itu Pak Nasaruddin Umar. Ya. Jadi kemudian sejak itu saya sering jalan bareng Jakarta, Jawa Timur. Jalan darat bareng Gus Dur. Jalan darat pakai mobil, jalan selatan, nanti balik di jalan ketemu Kiai, mampir di Kajen, di mana sering jalan. Jadi jalan perjalanan itu, nah disitulah sering tukar cerita. Ya, menarik. Cerita lucu-lucu. Menarik nih kalau sudah cerita dengan Gus Dur ya. Gus Dur banyak cerita lucu. Saya juga kan punya. Ya, cerita-cerita lucu. Cuman yang sering diceritakan oleh Gus Dur, yang biasa cerita lucu itu Gus Dur. Saya bilang, pernah saya punya kawan, istrinya 2, pulang ditanya oleh istrinya, dari mana? Dari sana. Bohong. Lah udah tahu bohong pakai ditanya. Jadi kan orang punya istri 2 pasti bohongnya. Itu salah satu cerita yang saya sampaikan. Itu dari Kiai Ma'ruf ke Gus Dur. Iya, itu kawan saya yang punya cerita itu. Wah, banyak lah. Gitu. Kalau puluhan dalam cerita itu. Dan sering juga malam minggu di tempat saya sampai subuh tuh bicara. Ngobrol tuh sampai subuh, bicara macam-macam. Nah tadi yang seperti tadi saya katakan, ketika 98 itu, ketika terjadi perubahan, itu akhirnya saya mengusulkan pada Gus Dur untuk bikin partai. Oh masa-masa itu ya? Iya. Diskusinya. Ya, akhirnya Gus Dur setuju, saya diminta supaya jadi ngurus politik, beliau ngurus NU begitu sampai 99 pemilu, beliau jadi presiden, merangkap itu dan suruh saya balik ke PBNU. Jadi antara NU dan PKB itu tidak pernah ada masalah. Jadi kalau memasalahkan itu histori. Itu melawan sejarah, melawan aspirasi. Justru yang banyak itu cerita-cerita romantisme antara itu ya? Iya, romantisme itu. Bukan jadi itu terus. Saya pernah jadi ketua Dewan Syuro, tidak pernah ribut dengan PBNU. Saya pernah jadi Rais Am, tidak pernah ribut dengan. Jadi saya pernah ada di sini, pernah ada di sini gitu. Dan semuanya berjalan. Karena hubungannya memang historis, aspiratif, kultural, jadi tidak ada masalah. Dan saya dengan Gus Dur tidak ada masalah. Jadi saya kira itu yang paling menarik. Dan silaturahimnya itu Gus Dur itu jalan mampir dari satu tempat ke tempat yang lain, dari kiai-kiai itu. Jadi dulu saya bilang sekarang ini yang saya kehilangan itu
konektivitas antar kiai ini dibangun. Konektivitas antar kiai. Iya. Itu dulu saya dengan Gus Dur jalan. Dulu Iya jalan. Satu sama lain itu saling ini ya. Maka saya ingin membangun kembali ini konektivitas nih. Jadi yang saya ingin bangun tadi kekuatan gerakan politik kiai dan konektivitas kiai yang akhir-akhir ini sudah mulai kurang. Nah, lewat instrumen partai Pak Kiai Ma'ruf ingin menggunakan ini sekarang ya, instrumen partai, instrumen pesantren dan pesantren. Kemarin saya juga putar-putar terus. Nah ini dulu Gus Dur rajin untuk melakukan itu yang bersama saya naik mobil dari Jakarta Jawa Timur balik ke Jakarta lagi. Pak Mahfud merasakan ini juga mesti direkatkan kembali. Oh iya, itu luar biasa kalau Gus Dur itu. Silaturahminya tadi ke kiai-kiai. Bahkan menemukan kiai-kiai yang dulunya tidak begitu terkenal gitu disebut oleh Gus Dur jadi luar biasa, jadi besar dan menjadi pesantren juga jadi besar. Jadi begitu cara Gus Dur membesarkan pesantren dan anak-anak pesantren juga. Seperti kan zaman Gus Dur juga muncul generasi muda NU kan yang kemudian ikut di pemerintahan sampai sekarang kan. Masih banyak itu kan Gus Dur yang membawanya lewat PKB. Yang tidak bisa lewat PKB didorong ke Golkar, didorong ke P3 lalu menjadi jaringan ke-NU-an, jaringan Ahlus Sunnah wal Jamaah namanya, jaringan yang sekarang sering disebut moderasi. Apapun namanya meskipun sering kontroversial tapi itu yang dibangun oleh Gus Dur sehingga santri dan pesantren itu memberi warna terhadap kehidupan bernegara dan hasilnya besar karena santri sesudah diberi peran begitu lalu ikut membangun institusi pemerintahan yang bernafas keagamaan. Yang dulu tidak pernah terbayangkan. Dulu tidak terbayangkan. Coba Anda bayangkan sekarang ini Indonesia mempunyai 27 universitas Islam negeri yang tidak kalah dengan universitas umum. Jenis mata kuliahnya, bidang studinya. Dulu di zaman sebelum Gus Dur bergerak-gerak begitu kan dianggap ini eksklusif kecil. IAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam sekarang menjadi universitas Islam negeri dan itu fasilitasnya sama, kualitasnya juga sama dan hebat-hebat kan ketika oleh Gus Dur itu dimunculkan anak-anak ini demokrasi dimunculkan aja melalui proses demokratisasi. Nah, itu yang saya terkesan dari pandangan-pandangan Gus Dur dan Gus Dur itu bersedia itu menjadi sasaran tembak orang ketika dia punya pandangan keagamaan misalnya membela minoritas ya Gus Dur itu ketika suatu saat ini sudah turun dari presiden membela Masjid Ahmadiyah yang ditutup Gus Dur datang ke sana bersama Nur Sahbani Kaca Sungkana kan waktu itu membela hak Ahmadiyah untuk beribadah karena masjidnya dikunci. Gus Dur dicaci maki. Kenapa Pak Gus Dur diusir gitu? Ya pokoknya seperti begitu. Diusir oleh orang-orang kelompok-kelompok keras di situ gitu. Tapi Gus Dur ya begitu. Bukan karena Gus Dur menganggap mereka benar, tapi dia harus dilindungi haknya. Sama ketika Gus Dur membela Salman Rushdie atau Arswendo Atmowiloto gitu. Bukan saya setuju dengan Salman Rushdie. Dia tuh tidak benar menilai Islam. Arswendo juga salah, tapi tidak boleh sedikit orang lemah kayak gitu dikeroyok rame-rame, kata Gus Dur. Maka saya bela, kata Gus Dur. Karena dia punya hak untuk mempertahankan dirinya. Bahwa kita berdiskusi, ayo kan kita. Nah itu yang dibangun oleh Gus Dur, cara berpikir kita di dalam bernegara, menghargai perbedaan dan sebagainya, sehingga muncul istilah toleransi pluralisme meskipun istilah pluralisme itu diperdebatkan orang. Pluralisme itu tidak boleh macam-macam gitu kan sebenarnya tergantung definisinya sih bukan boleh dan tidak boleh. Nah itu yang dilakukan oleh Gus Dur dengan segala kerjanya yang siang malam gitu tidak pernah kenal lelah. Dari cerita Gus Dur dari Pak Mahfud dan Kiai Ma'ruf ini saya ingin agak spesifik lagi tentang persahabatan Bapak berdua antara Kiai Ma'ruf dengan Pak Mahfud. Kan saya memandangnya bahwa dua-duanya menjadi tokoh sekarang ini itu juga sedikit banyak karena nilai dan interaksi dengan Gus Dur sampai sekarang. Baik ya, kita masuk sekarang ini terakhir nih. Liga Inggris. Kita akan mendengarkan cerita. Ini dua-duanya muncul di media sebagai penggemar bola, ya terutama Liga Inggris.
Kiai Ma'ruf sampai sekarang masih sempat nonton TV atau nonton YouTube bola dan segala macam masih? Ya, mengikuti, tidak kadang tidak utuh, tapi hasilnya, analisanya itu sering ikuti. Saya dari dulu zamannya AC Milan dengan trio Belandanya itu dulu saya tertarik. Wah, luar biasa. Ya. Apa itu dulu Van Basten, Ruud Gullit, Ricard. Iya. Saya mengikuti zaman juga sebelum itu, zaman Beckenbauer sama itu. Luar biasa. John Cruyff dengan Franz Beckenbauer. Iya. Wah. Saya ikuti. Ini sepanjang zaman ini analisisnya nih. Kalau di Inggris itu dulu ya, itu saya sukanya MU zamannya siapa namanya pelatihnya? Oh, ini Hudson apa? Alex Ferguson. Iya. Ferguson. Nah, belakangan saya lebih pada City. Jadi berpindah sekarang. Iya, lama. MU lagi klubnya Pak Mahfud itu ya. Iya, sudah lama ke Manchester City. Sejak sebelum sekarang yang orang Spanyol. Kenapa? Oh, Pep Guardiola, pelatihnya. Pep Guardiola. Sebelum Guardiola yang sekarang jadi pelatih Madrid itu. Betul. Wah, hafal. Ancelotti. Iya. Betul. Jadi itu sejak itu saya Manchester City. Ya. Jadi dan itu bagus terus. Zaman pelatihnya Carlo Ancelotti. Terus sampai ke Pep Guardiola sekarang. Saya ke Manchester City. Mainnya bagus terus, menang terus. Luar biasa. Ini Kiai Ma'ruf loh, ini wapres ini yang bercerita tentang perjalanan City ya. Iya. Jadi saya lihat City bagus. Pak Mahfud gimana Man United Pak? MU. Pak Mahfud tuh kencang banget kalau di Twitter. Gimana Pak? Yang dijelaskan oleh Kiai Ma'ruf ini sebenarnya kan menunjukkan bahwa Kiai itu tidak seperti yang dibayangkan orang, kampungan, nggak ngerti apa-apa. Itu analisisnya tentang bola tadi hebat loh. Kiai Ahmad Siddiq itu Rois Am NU dulu main piano bagus loh, itu bisa gitu. Dikira nggak ngerti lagu-lagu barat apa gitulah, dikira ini semua enggak. Kiai-kiai itu ya sama kan gitu. Apalagi Gus Dur itu kan ya sepak bola oke, musik oke, oke, ngerti semua dia kan Gus Dur. Jadi pesantren itu ya sama, banyak sumber-sumber yang hebat, berbakat. Nah, kalau saya sih sepak bola ya agak beda. Kalau sudah fanatik itu biasanya saya ya sulit melupakan. Makanya saya lebih suka Manchester United sejak dulu kan. Dari dulu ya. Sampai sekarang ribut dengan Said Didu pokoknya kamu boleh berubah-ubah gitu. Tapi bedanya saya dengan Kiai Ma'ruf. Kiai Ma'ruf konon tidak pernah nonton sepak bola di lapangan. Nggak mau. Nggak ke lapangan ya, ke stadion ya. Iya. Kalau saya nonton, ngajak anak, nonton, diajak orang nonton ke stadion itu rame-rame, foto, selfie gitu, ikut sepak bola itu. Sampai yang ke Malaysia AFF tuh saya ikut dulu datang. Oh ya? Datang iya. Ya itu. Kalau bicara Liga Inggris, karena itu dua-duanya ditonton, disukai oleh Pak Mahfud maupun Kiai Ma'ruf, siapa kira-kira menurut analisis Kiai Ma'ruf akan jadi juara Liga Inggris? Karena masih jauh loh ini, Kiai masih berapa? 19 pertandingan. Gimana analisisnya? Kan sekarang ini lagi Liverpool. Betul. Iya. Tapi kan saya bilang Manchester City itu di urutan ke-6 sekarang City. Iya. Itu sukanya dia itu seperti tahun yang lalu itu dia dari belakang dia terus luar biasa. Jadi menggunakan pola itu ya? Iya, pola ini. Iya. Jadi tahun ini apakah Liverpool, apakah Manchester City bisa comeback? Ya, itu saja menurut Jadi saya. penggemar Liverpool jangan senang dulu kalau lihat analisisnya Kiai Ma'ruf. Ini biasanya City akan ngejar gitu ya di ujung. Itu City itu watak udah beberapa kali, 2 kali begitu. Dulu Liverpool, belakangan Arsenal. Betul. Iya kan? Betul. Liverpool udah mau jadi juara tahu-tahu. Disalib langsung. Disalib. Belakangan Arsenal kan? Betul. Udah disalib langsung. Terus sekarang Liverpool lagi di atas. Ya, bisa disalib lagi ya? Bisa, jangan senang dulu. Ini analisisnya berbasis data. Ini asli ini analisis berbasis data ini. Luar biasa. Pak Mahfud, Manchester United bentar lagi jatuh nih. Ya udah di ujung degradasi nih. Ini nampaknya analisisnya lebih kuat ya, sudah saya ikut. Nanti malah kalah lagi.
lagi. Ya. Terakhir tentang olahraga, tentang bola. Indonesia juga lagi berjuang sekarang menggapai mimpi untuk masuk ke Piala Dunia. Pak Mahfud atau Pak Kiai kira-kira melihat seperti apa upaya timnas Indonesia sekarang dengan naturalisasi segala macam itu dengan mimpinya ke Piala Dunia? Iya, sebenarnya upayanya sudah ada. Sudah kelihatan upayanya. Sudah kelihatan. Tapi mungkin pemilihan bakat kita yang belum. Masa sih dari 270 juta orang nggak ada itu, ya kan? Saya kira, dan memang pembinaan atlet itu sepak bola itu harus dari kecil. Dari kecil. Iya, supaya otot-ototnya itu makanannya dijaga. Jadi kan tidak bisa langsung seperti itu. Kan kita kan outdoor kita kan, daya tahannya itu kan lemah. Lemah ya. Lemah. Biasanya main terus lemes gitu loh. Karena tidak dari awal, dari kecil dibangun ya. Dibangun. Ya, karakternya, makanannya. Karakternya nanti itu. Daerah-daerah itu harus memulai mereka, pemda-pemda itu. Jadi nanti dari bakat-bakat itu kan disaring. Nanti mana yang terbaik di antara mereka. Dari 270, menurut saya mustahil juga, nggak ada yang hebat. Dulu zamannya Ramang, Ramang ya. Itu kan bisa mengalahkan Rusia gitu. Thailand betul. Kipernya itu kan luar biasa. Itu bisa. Luar biasa. Ini kita kalau meladeni nih Kiai Ma'ruf bicara. Artinya sebenarnya kita dulu sama-sama. Dulu dengan Korea itu kita imbang-imbang ya. Imbang saja. Saling mengalahkan. Zaman Jakarta Anniversary Cup itu, kita itu masih bagus itu Jakarta Anniversary zaman Ali Sadikin. Ya. Saya sudah anggota DPRD, jadi saya sudah tahu itu. Itu bagus sekali. Jadi saya pikir kita sebenarnya dengan naturalisasi itu lebih kan. Cuman itu kan kita ngambil yang sudah bagus-bagus. Nah, tapi juga talentanya itu harus kita bangun dari bawah. Menurut saya melihat timnas dan PSSI gimana? Ya kita berharap lah. Saya kira ya harapan, tapi ya masih perlu jangka panjang mulai dari pembinaan dari sejak kecil sampai secara konsisten gitu. Sekarang sudah mulai nampaknya ya dengan zamannya Erick Thohir nih. Mudah-mudahan aja lah. Pak Ma'ruf dan Pak Mahfud, kita sudah berdiskusi panjang lebar. Ini saya perlu agak masuk ke satu masalah yang kira-kira agak substantif adalah kira-kira kalau Kiai Ma'ruf dan Pak Mahfud itu membayangkan Indonesia ini sebagai tokoh yang sudah banyak pengalaman ya di pemerintahan, ekspektasinya Indonesia di 1 abad NKRI ini kira-kira membayangkan akan seperti apa sebaiknya di mata Kiai Ma'ruf maupun Pak Mahfud. Saya setuju. Berdasar kajian-kajian ilmiah gitu, tahun 2045 itu 1 abad, insya Allah Indonesia bisa mencapai keadaan Indonesia emas. Seperti relatif dalam ukuran-ukuran yang bisa diukur, pertama sudah tidak ada orang miskin, angka partisipasi perguruan tinggi sudah mencapai 74%, pendapatan per kapita sudah mendekati 24.000 target itu udah mulai didekati ya. Dan bisa dari sekarang saya tanya, bisa enggak ini kita? Beberapa ahli mengatakan bisa Pak, tapi bagi saya kuncinya tetap keadilan. Kalau keadilan tidak ada, penegakan hukum tidak benar ya mungkin akan menghadapi hambatan-hambatan serius itu. Oleh sebab itu sumber daya yang kita miliki cukup, bahkan sangat bagus, sumber daya alam, sumber daya manusia, oke. Sekarang bagaimana kepemimpinan atau ketata pemerintahan kita itu berjalan secara adil dan baik agar kesetiaan nasional itu tidak berpindah. Karena begini, kalau orang di negerinya sendiri tidak diperlakukan adil oleh pemerintahnya, itu kesetiaannya berpindah. Saya cari kerja di sana aja deh, gajinya lebih besar. Saya enggak mau ini lagi, untuk apa urusan dengan pemerintah Indonesia kalau begini kan gini. Nah itu sebabnya harus mulai dari sekarang disiapkan, karena SDM dan SDA-nya cukup untuk betul-betul menjadi Indonesia emas dalam hitungan rasional ilmiah gitu ya. Tapi tentu Tuhan di atas segalanya untuk menentukan itu. Kiai Ma'ruf, harapan Indonesia 1 abad
Ya, saya kira itu kan memang keinginan kita ya. Cita-cita kita, dan kita step by step itu kita siapkan ke arah sana. Tapi ya itu tadi, jangan terganggu. Ini kalau ada gangguan politik, jangan sampai ada peristiwa-peristiwa itu peristiwa yang mengganggu, ini kan bisa terhambat. Dan kedua, program kita itu program yang mengungkit. Ya, ekonomi kita ini ya, jadi kita investasikan sesuatu yang kemudian jangan kita menginvestasikan 10 tahun yang akan datang baru hasilnya itu akan lambat. Jadi kita tidak mencepat. Bagaimana kita akselerasinya bisa akselerasi, terutama itu pemberdayaan masyarakat. Nah, kalau masyarakatnya miskin kan nggak mungkin kita mencapai itu. Iya. Kemiskinan itu harus betul-betul ya 0%. Iya. Ya, itu bisa kita menjadi negara maju. Saya kira itu komitmen ini tetap, kemudian investasi kita pada hal-hal yang memang bisa mengungkit, jangan ada gangguan politik, ya. Sumber daya manusia kita terus tidak terhambat, saya kira bisa itu. Dua masalah itu yang menjadi ini ya, harapannya. Ya. Baik, sebelum kita akhiri, Kiai, ini biasa khasnya di ujung nih, karena ini persahabatan panjang antara Kiai Ma'ruf dan Pak Mahfud. Saya berharap nanti sekarang ini kita menunggu 3 kata yang bisa disampaikan oleh Kiai Ma'ruf tentang Pak Mahfud. Sebaliknya, Pak Mahfud menyampaikan 3 kata tentang Kiai Ma'ruf. Saya mulai dengan Pak Mahfud dulu, sambil Pak Kiai menyiapkan. Silakan Pak, 3 kata tentang Kiai Ma'ruf Amin. Kiai Ma'ruf Amin seorang yang waro. Tidak suka menonjolkan diri. Waro itu tidak suka menunjukkan diri. Iya. Kemudian tawadu. Ya, tidak suka merasa lebih hebat dari yang lain. Dan sejuk. Waro, tawadu, sejuk. Itu Kiai Ma'ruf ya, di mata Pak Mahfud. Monggo Yai, tentang Mahfud MD. 1. Cerdas. Berani. Dan sederhana. Tepuk tangan dulu. Tiga-tiganya nilai yang sangat penting buat kita dan Anda semua sebagai inspirasi atas tokoh 2 sahabat ini yang sudah berbagi pengalaman dan berbagi inspirasi cerita tentang kita semua. Saya kira saya pamit untuk menutup diskusi ini. Pak Kiai Ma'ruf, terima kasih. Pak Mahfud, terima kasih atas diskusi yang menyenangkan ini. Kita bisa berjumpa lagi pada 2 pekan ke depan dalam Ruang Sahabat. Terima kasih.